Kelar guys, well done. Udah mau nyampe marketnya. Sekarang kita mau belanja dulu untuk perlengkapan buat cake besok. Gak banyak sih, cuman beberapa barang aja. Udah sepi guys. Kita beli apa ya? Beli susu. Kita beli susu dulu. Beli coklat. Terus beli itu yang krim lab nih. Terus beli ini. Terus apa lagi ya? Terlupa nih, satu tepung terigu. Seperti kayak gula gitu, udah ada di rumah. Tepung terigu habis, kita ambil tepung. Mana ya guys, yang rada kecil guys. Ini 2 kilo. Udah. Sekarang kita langsung ke kasa. Tokonya tuh udah mau tutup guys, 10 menit lagi tutupnya jam 9 dan sekarang udah jam 8.50, jadi harus cepet-cepet. Sudah kelar guys, ini aku udah bawa belanjaannya, besok tinggal baking. Ini udah jam 9 malam, tapi masih rada terang ya karena habis maghrib. Halo guys, welcome back to my channel Daily Mami Susan. Di vlog kali ini aku ingin membuat video acaranya tuh besok mau birthday-nya suami aku. Jadi hari ini aku mau buat birthday cake untuk beliau. Dan rencananya aku mau buat tiramisu cake karena beliau tuh suka coklat, suka kopi. Ya udah, kayaknya itu cocok banget. Sebenarnya aku mau buat resep lain ya, seperti black forest cake kayak gitu. Cuman kue ini tuh ada story-nya buat kita berdua gitu guys. Udah lama banget kita tuh nggak buat, jadi sekarang aku mau buat untuk beliau gitu guys. Dan resep ini tuh gampang banget, aku ngikutin resep Turki ya. Jadi tuh insya Allah nanti gagal. Jika kalian ingin mencobanya dan tertarik juga boleh mencobanya, karena pasti gampang banget. Gak punya timbangan di rumah bisa saja, karena kebanyakan itu resep Turki menggunakan 1 gelas tepung, 1 gelas gula pasir kayak gitu guys. Takarannya tuh gelas, jadi gampang aja kalau kalian nggak punya timbangan di rumah. Yuk langsung aja yuk kita buat, yuk. Jujur li, resep ini tuh udah lama, bertahun-tahun udah nggak pernah aku buat lagi guys. Jadi kita lihat kisi-kisinya dulu bagaimana cara membuatnya. Bahannya apa saja, kan lupa-lupa ingat ya. Bahan pertama ini ada 4 butir telur utuh. Langsung aja kita masukkan di wadahnya guys. Jadi cake ini tuh punya cerita perjalanan aku. Sebelum aku tuh nggak bisa baking, nggak bisa masak, nggak bisa apapun. Pertama kali stay di Turki, pertama kali datang ke Turki guys, kayak gitu. Cake inilah yang selalu aku buatin buat suami aku, dan kita selalu buat bareng karena aku belum bisa masak kala itu gitu guys. Jadi suamiku yang rekomendasiin cake ini karena gampang banget. Sekarang kita siapkan gelas untuk menakar tepung dan gulanya. Jadi 1 tepung, kok 1 tepung sih? 1 gelas tepung sama 1 gelas gula. Gula pasir ya guys. Gula pasirnya juga penuh 1 gelas ini ya guys. Seperti ini. Setelah itu next kita masukkan untuk gula pasirnya. Contek-contek lagi guys, lupa ingat, make sure aja, sebenarnya sih ingat ya, tapi make sure aja biar nggak salah gitu. Oh ini langsung kita mixer guys, jadi kita siapkan mixernya juga, jangan lupa harus punya mixer ya guys. Ini kita mixer sampai sedikit berbuih gitu, telurnya sedikit mengembang ya, karena ini kita nggak pakein langsung pengembang kayak ST atau valet gitu ya, jadi cukup sampai berbuih sedikit mengembang gitu ya guys. Banyak resep-resep Turki yang simple dan gampang guys. Dan herannya aku guys, saat waktu datang ke Turki tuh kenapa setiap rumah tuh pasti punya oven, pasti punya
Mixer, jawabannya karena orang Turki itu suka buat-buat kue guys. Bahkan menu masakan mereka itu juga ada beberapa yang dimasak menggunakan oven juga guys, gitu. Jadi pada intinya mereka lebih suka homemade ya guys, dan lebih ngirit gitu. Berbeda ya kalau kita di Indonesia. Biasanya di Indonesia tuh kita lebih suka jajan karena banyak pilihan dan murah pastinya. Sekarang yang ketiga kita tambahkan coklat bubuk. Ini kita tambahkan 3 sendok makan. Sendok makannya Turki itu gede guys dibandingkan sendok makan Indonesia. Jadi kalau pakai sendok makan Indonesia mungkin bisa tambahkan 4 sendok makan. Bahan keempat, 1 gelas tepung terigu. Masuk semuanya, kita ayak biar nggak bergerindil. Untuk tepung dan coklatnya, biasanya coklat tuh rawan bergerindil soalnya. Gimana guys, masih nggak mau coba? Ini tuh resepnya bener-bener tokcer, anti gagal deh. Dulu waktu pertama aku coba resep ini tuh juga nggak pernah gagal kok guys, selalu berhasil, nggak pernah gagal, bener deh. Lanjut kita akan mixer kembali, tapi diputar-putar dulu ya, diaduk-aduk dulu biar tepungnya tuh nggak ke muka kita berterbangan nanti kalau langsung di mixer. Mixernya ini dengan kecepatan rendah aja, sekitar setengah menit aja cukup sampai tercampur rata. Dan terakhir masukkan baking powder 1 sendok teh ya. Terus vanili bubuk 1 sendok teh. Ini tuh kalau di Turki bungkusan guys modelnya. Langsung masukin aja satu bungkus. Tapi aku kira ini 1 sendok teh lebih deh, 1,5 sendok teh kemungkinan ya. Lanjut kita mixer kembali sampai tercampur rata, setengah menit aja cukup. Oh ya, waktu kita mau buat ini guys, jangan lupa panasin ovennya dulu. Jadi adonan kuenya tuh udah siap, ovennya juga udah panas, siap untuk dimasukin kuenya, kayak gitu guys. Adonan kue ini udah siap. Sekarang ini aku mau oles-oles loyangnya dulu dengan margarin atau mentega atau butter ya. Mentega dan butter sama. Jadi cake-nya ini tuh nggak menggunakan oil, minyak, atau margarin cair gitu, nggak guys. Cuman ini aja. Jadi ada berapa bahan ya tadi ya? Sekitar 6 ya kayaknya ya. Iya ada 6, ada telur, gula, coklat bubuk, tepung terigu, baking powder, dan terakhir vanili bubuk. Ini aku oles-oles dulu loyangnya. Aku menggunakan loyang yang bongkar pasang ini ya, karena ini momennya kan buat birthday cake. Jadi aku pengen looks yang rada bagus, nanti bisa dibuka untuk cetakannya dan tampilannya tuh lebih rapi. Tapi kalau untuk dimakan bersama keluarga gitu nggak perlu harus ada cetakan seperti ini. Bisa pakai cetakan biasa yang bentuknya kotak atau apapun itu. Kayak yang ini aku contohin gambarnya seperti ini. Jadi gunain aja apa yang ada di rumah. Jadi masak tuh nggak perlu ribet-ribet ya guys. Kalau nggak punya ya pakai yang lain. Kayak gitu aja. Is ya. Lanjut dibanting-banting. Jangan dibanting ya, dihentak-hentakkan aja. Itu yang gunanya tuh buat ngeluarin gelembung-gelembung yang ada di cake-nya. Jadi nanti cake-nya tuh nggak berungga-rungga. Lanjut deh dipanggang di suhu 160 derajat Celcius selama 25-30 menit gitulah guys. Dicek-cek aja. Hati-hati jangan sampai gosong. Lanjut kita mau buat krimnya. Krimnya ini aku menggunakan 1 liter air. Air susu yang nggak ada rasanya itu ya guys, yang plain itu. Terus kita tambahkan gula biar manis. Ini gulanya memakai 1 gelas gula, 1 gelas penuh gini guys. Terus kita tambahin tepung maizena, jadi untuk mengentalkan gitu ya. Jadi tekstur krimnya itu seperti fla. Udah ada bayangan ya, krimnya itu pakai krim fla gitu ya, bukan krim yang kayak di cake itu, bukan. Jadi bentuknya tuh fla, tekstur fla. Kok bentuk sih? Ya teksturnya itu seperti fla gitu ya guys, bukan buttercream. Lanjut kita tambahkan kuning telur dan kita aduk-aduk rata. Dan aku lupa sesuatu lagi, kasih vanili bubuk agar rasa tepung-tepungnya tuh hilang, gak ada bau-bau tepung gitu ya di flanya. Kita aduk kembali dan kita lanjut akan panaskan di atas kompor. Kita akan masak sampai mengental gitu ya guys.
Jadi kenapa sih aku nggak beli aja cake-nya gitu? Kok ngirit banget buat sendiri, nggak beli aja gitu? Sebenarnya juga bisa sih ya guys, beli aja. Cuman kan di sini kadang aku jualan, dan kadang tuh suamiku nanya aku, kok kamu nggak pernah buat cake sih kayak gitu. Tapi masa iya tiap hari aku harus buatin cake buat beliau ya? Sedangkan beliau aja itu setiap makan siang udah dapet kayak Turkish delight gitu loh guys, kayak cake entah apalah yang intinya tuh berbau-bau dengan gula. Masa iya di rumah masih mau ku buatin cake? Mikir body juga ya guys, kalau kebanyakan gula nggak bagus juga. Nih udah mulai mengental, ini kita aduk-aduk aja sampai benar-benar kental, tapi jangan kental banget ya guys. Cek-cek cake juga, ini cake-nya udah ready. Ini untuk flannya tuh udah meletup-letup gitu ya, biarin aja, kita terus aduk-aduk aja sampai bener-bener rada mengental, jangan kental banget, nanti nggak bisa di-apply, nanti susah. Udah, kalau udah ready kita matikan kompornya, lanjut kita eksekusi cake-nya. Nih cantik kayak gini kan. Terus guys, menanggapi komplainan suami aku, maksudnya suami aku yang nanya, kok kamu nggak pernah buat aku cake sih, kamu buatin teman kamu terus tapi kamu nggak pernah buatin buat aku kayak gitu. Ya udah, di momen spesial ini birthday-nya beliau, ya udah aku buatin cake aja daripada aku beli. Nunggu flynya dingin, aku siapin juga cetakan dari coklat putih yang aku cetak huruf-huruf kayak gitu. Aku mau nulisin happy birthday di atas cake-nya gitu dengan coklat putih, tapi yang udah pakai cetakan aja biar gampang ya. Jadi untuk flannya sendiri itu kita nunggu sampai rada dingin dulu, nanti kita akan tambahkan cream cheese atau keju krim ya gitu. Kalau nggak ada cream cheese, kalian bisa pakai keju oles juga bisa, enak aja sih guys. Apa aja, cream cheese kek atau keju oles kek, itu apa aja yang ada aja. Ini aku siap-siap untuk bagi cake-nya jadi dua. Ini adalah momen-momen menegangkan karena ini cake-nya tuh untuk tingginya tuh nggak sama rata ya guys, rada miring gitu, ada sisi yang rada menggunung gitu. Jadi kita buat sama rata aja, kita puter-puter, kita potong pokoknya bagian tengah, di antara tengah cake-nya gitu deh. Pasti jadinya aman dan terkendali. Kok coba kita lihat deh. Nah kan aman. Kita ganti posisi aja, kita akan menghiasnya di meja aja ya guys. Kalau di dapur tuh terlalu sempit dapur aku, jadi kita pindah ke meja aja. Ini aku juga udah siapkan kopinya juga, cream cheese-nya. Oh belum aku kasih cream cheese, nunggu masih panas. Mixernya juga, dan ini sekarang kita mau kasih cream cheese-nya, langsung kita mixer aja. Ini aku pakai 250 gram cream cheese, bisa sampai 300 gram, nggak apa-apa. Kalau kalian pengen rasanya tuh cheesy banget gitu, bisa dibayangin nggak sih guys, rasa flan, kok rasa flan sih, flannya itu dikasih cream cheese atau keju oles gitu. Jadi rasanya tuh manis, ada gurih-gurihnya dari cheese-nya, itu berasa. Enak kan? Enak. Inilah guys salah satu kesibukan aku di Turki. Dulu yang akunya tuh nggak tahu masak, nggak bisa masak. Di sini aku belajar banyak ya, karena apa-apa tuh ya harus sendiri. Kalau pengen rada ngirit ya harus belajar sendiri. Karena tuh kalau beli kue cake di sini satu potong itu bisa sampai 150.000, itu satu potong loh guys. Bayangkan kalau aku 3 potong, jadi sekali makan, sekali nongkrong kita 500.000, itu belum sama minumnya loh guys. Ya sesekali sih oke aja ya guys, tapi kalau sering-sering ya boncos guys. Sedangkan di sini tuh orang tuh suka makan cake, suka buat manis-manis, suka buat kue-kue buat teman ngeteh mereka kayak gitu kan. Nggak mungkin kan tiap hari kita beli, apalagi momen-momen kalau kita tuh ada mau kedatangan tamu gitu ya guys, ada keluarga yang ngabarin aku mau datang ke rumah kamu ya, kita kan perlu serving. Dan budaya yang minum teh tuh pasti ada, pasti kita serving teh. Kalau udah serving teh itu kita nyediain kayak biskuit-biskuit atau cake kayak gitu. Bayangkan kalau kita beli guys, berapa potong cake itu yang akan kita beli.
Kalau 8 potong berapa kali uangnya gitu guys. Jadi orang sini tuh suka buat-buat sendiri kayak gitu, karena beli tuh jauh lebih mahal daripada kita buat sendiri gitu, dengan rasa yang sama spesialnya gitu ya. Cream cheese sudah siap. Sekarang ini mau kita kasih, ini cake yang pertama ya guys, itu taruh bawah sendiri, terus kita basahi dengan kopi yang kita kasih gula ya. Ini aku ganti kopinya guys, tadinya aku pakai kopi yang full cream, sekarang aku yang dark coffee aja, aku kasih gula. Mau pakai apa aja boleh aja ya. Terus aku kasih krim di atasnya, itu krim flanya masuk. Kalau untuk selera suamiku ya, suamiku tuh suka yang cake-nya tuh basah banget. Jadi aku basahin cake-nya dengan kopi tuh sampai rada basah gitu, basah banget gitu ya guys. Karena nanti saat disimpan di kulkas, itu kan juga akan mengering kan cake-nya kalau kita nggak basahin. Jadi basahinnya tuh rada banyak. Untuk kopinya, karena dari segi cake-nya sendiri kita nggak menaruh apapun ya, nggak taruh oil, nggak taruh margarin atau butter kayak gitu. Jadi kalau nggak dibasah-basahin sampai basah banget, nanti cake-nya tuh akan cepet kayak kering dan dimakan tuh seret guys. Jadi kalau orang Turki tuh suka yang basah sampai lembek-lembek gitu loh guys. Jadi tergantung selera ya. Setelah ini kan udah dirapikan tadi atasnya untuk flannya. Lanjut kita timpa dengan cake yang kedua. Lanjut kita basahin lagi dengan kopinya. Kita oles-oles saja. Kita basah-basahin sampai basah banget gitu. Jika sudah cukup basah, lanjut kita timpa lagi dengan krim flanya. Ini tuh terlihat simple banget gak sih guys? Ya memang simple sih guys, memang gampang juga. Tapi kalau udah di toko tuh kok berasa mahal loh guys. Kalau aku tuh beli di Turki gitu, mungkin kalau di Indonesia tuh berasanya daripada kita ribet buat ya, beli aja udah terjangkau, nggak ribet kayak gitu. Tapi kalau di Turki guys, kalau sesimpel kayak gini mending aku buat aja, karena aku bisa buat gitu. Ya maklum ya guys, di sini kan standar salarinya juga lebih tinggi, terus bayar pegawai kan lebih mahal juga ya. Jadi ya untuk bahan jadi ya of course lebih mahal ya dibandingkan Indonesia. Entah deh guys, aku tuh udah lama ya stay di Turki, udah 6 tahunan stay di Turki. Tapi tuh aku tuh selalu perbandingan harga di Indonesia, kok mahal banget sih kayak gitu kadang ya. Gak bisa move on gitu dari Indonesia. Padahal tuh seharusnya lumrah ya guys. Kalau harga di sini tuh mungkin 2-3 kali lipat daripada harga di Indonesia. Sedangkan kalau kita udah bicara standar salary aja udah 2 kali lipatnya dari Indonesia ya. Harusnya maklum ya, tapi kadang emak-emak ya guys. Udah deh, kembali ke laptop aja. Kita kembali ke cake-nya aja. Ini atasnya aku kasih tabur-taburan coklat bubuk. Kalau udah ditaburin coklat bubuk gitu udah terlihat perfect sekali untuk cake-nya. Terakhir kita akan kasih tulisannya. Itu tadi kan aku udah cetak-cetakin ya untuk coklat putihnya, udah aku cetak-cetakin hurufnya, udah aku kasih di freezer. Harusnya ini udah langsung membeku, jadi langsung kita bisa pakai dan kita taruh di atas cake-nya. Jangan lupa dibersihin ya guys untuk bagian-bagian pinggir-pinggirnya, biar nggak belepotan, biar kelihatan profesional untuk cake yang kita buat ini. Walaupun ini tuh homemade buat di rumah, tapi jangan juga ya belepotan kayak gitu. Kelar aku pasang-pasangin hurufnya, dan di sini tuh aku punya kayak mutiara-mutiara gitu kan di kulkas. Ya udah aku templokin aja lah guys, apa yang ada ditemplokin aja, kali aja nambah sedikit cantik gitu buat kuenya. Udah pakai aja. Kelar guys, well done. Udah bagus banget, udah rapi. Ini nanti tinggal bersihin bagian pinggir-pinggirnya. Sekarang kita mau masukin kulkas dulu. Ini nggak bisa langsung dimakan, karena kalau langsung dimakan ambiar guys. Jadi harus dimasukin kulkas dulu minimum 4 jam. Makin lama makin bagus, makin ngeset ya. Nggak bisa langsung dimakan. Lagian kan suamiku juga belum pulang kerja, jadi kita masih ada waktu. Oke, kita masukin kulkas dulu.
kita ambil lagi. Guys, kita ambil. Jadi ceritanya suamiku udah pulang guys, dia lagi mandi. Eggplant. Jadi taunya suamiku itu aku nyiapin makanan buat dinner guys, padahal aku lagi nyiapin kue buat beliau. Ini aku bagian pinggir-pinggirnya aku sisirin dengan pisau dulu ya guys, biar saat dibuka cetakannya itu nggak ambiar. Happy birthday Teddy, happy birthday Teddy, happy birthday, happy birthday, happy birthday Teddy. I love you. Iya, love you. Setelah pelan-pelan dikeluarkan dari cetakan ini kan kurang rapi ya guys, untuk pinggir-pinggirnya kita bisa rapikan dengan cara seperti ini, sedikit ditekan dan diputar-putar, jadi teksturnya nanti bisa lebih halus dan lebih rapi lagi. Lanjut kita akan pasang lilinnya dan kita akan tiup lilin, karena tuh sebenarnya tuh birthday-nya tomorrow, besok pagi kan, karena besok pagi kita tuh mau pergi liburan, jadi hari ini aja untuk perayaannya gitu guys. Sama aja ya, bukan soal waktunya, yang penting momennya. Dan cake-nya sudah ready guys. Birthday Daddy, happy birthday Daddy, happy birthday, happy birthday, happy birthday Daddy. Thank you. Kita potong kuenya, nggak sabar aku mau lihat dalamnya gimana. Bagus dan rapi. Untuk krimnya tadi kan aku jadiin 2 ya guys, itu aku timbang guys, jadi untuk size krim atas dan bawah tuh sama gitu kalau kita timbang. Nggak ditimbang nggak apa-apa sih kalau pas perkiraan gitu ya, untuk bagi duanya. Teddy. Thank you. This is for daddy. How is pink? Melting or not? Yummy. Oh, to cut. Okay, you can just use this one for kaca, okay, like this, okay? Oh. Now, Good, mommy. Alhamdulillah yang birthday suka, anak bocil juga suka banget. Nih seperti ini teksturnya, untuk kuenya tuh lembut ya, karena kita kasih basah-basah yang banyak. Jadi tuh melting kalau di mulut guys. Untuk rasanya ngopi banget. Ya ada rasa sensasi cream cheese-nya juga ya. Jika kalian tertarik baking, silahkan mencoba resep ini karena itu sangat mudah sekali. Oke guys, terima kasih ya telah nonton channel aku. Itu sebagai wujud dukungan kalian buat aku. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan selalu tinggalkan kolom komentar biar aku makin semangat buat vlognya. Kayak gitu guys, terima kasih ya telah nonton ya. Dan bagi kalian yang ingin ngikutin resep Turki itu kan gampang banget ya untuk buat cake-nya. Dijamin deh, cake-nya tuh juga enak karena itu salah satu cake favorit suami aku. Kalau nggak enak ya nggak jadi favorit ya. Nggak kalian tertarik bisa ngikutin step by step-nya karena itu tuh mudah banget kan. Kalau nggak ada timbangan bisa aja kan, karena takarnya tuh pakai gelas, mudah banget deh. Cobain, cake-nya tuh enak. Oke teman-teman, bye bye. See you in the next video.